Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dari Kebon Desa Mulur. Di sini saya akan bercerita-cerita ya. Ini saung dengan nama ikan. Ini saung ikan nila ya. Di sini ini saung ikan nila atau saung kojok. Dan di yang lain ada nama-nama yang lain ya, nama-nama ikan yang lain. Ada lele, ada arwana, ada gurami, ada ikan sepat ya. Jadi kita menggunakan nama-nama ikan karena memang kita fokus di perikanan ya, khususnya ikan bakar ya, ikan goreng, ikan asam manis, bumbu kuning ya. Nah, akan bercerita sedikit tentang apa ya, kok bisa sampai seperti ini ya. Memang ini sudah 3 tahun. Banyak yang belum tahu bahwa di sini itu sudah berjalan 3 tahun. Bayangkan 3 tahun ya, di Kebon Desa ini. Jadi Kebon Desa itu dimulai ketika pandemi, dan pada saat itu memang situasinya begitu kacau ya, begitu kacau. Kemudian modal kita cuma kolam-kolam ya, dari Pose itu kakak saya itu kan punya kolam, memang hobi kolam ya. Saya hobinya mancing, mas saya hobinya memelihara ikan. Nah, pada saat itu satu-satunya aset yang kita punya adalah kolam, dan kemudian ya wis kita jual secara eceran pada saat itu ya. Kita cuma menjual ikan segar ya. Kita jual ikan segar, kemudian mencoba untuk dimasak, dan ya pesan antar gitu. Kemudian baru setelah agak longgaran ya, PPKM itu kita menerima tamu di sini, dan tamu pertama itu lucu karena itu teman saya yang non muslim. Pas puasa itu pengen mangan gitu ya, karena mungkin lapar ya, habis mancing lapar ya, kemudian kesini minta dimasakke gitu. Ya wis, kalau mau nunggu karena belum persiapan, biasanya sore, agak sorean, sekitar jam 10 lah order, jam 1 jam berikutnya sudah hadir dan mangan. Karena non muslim ya wis ya kita terima saja ya. Dan yes, kemudian berlanjut juga pernah ada kejadian lucu ketika teman saya itu datang pesen karena udah lapar ya, saking laparnya kan pesen, tapi saya salah tangkep. Saya kira dia mesennya ternyata itu lele goreng lah, saya bikinnya lele bakar. Jadi pada saat itu karena belum paham ya rodok suwe itu. Ketika lama, loh kok yang keluar lele lele bakar. Nah, jebule dia pesen wis lele goreng wae sing cepet gitu ya, wis kadung gitu ya. Nah, itu. Dan kemudian ya wis kita belajar di situ, dan ya sudah seperti ini. Ini Ramadan kedua di Kebon Desa. Nah, dalam perjalanan itu memang ya namanya kita masih merintis ya, kadang rame kadang sepi ya, belum stabil gitu. Nah, dari situ kita belajar, kemudian ada teman juga yang datang dan ngasih solusi saat itu ya. Terima kasih Mas Tumbling ya. Kemudian nah, ini ada satu yang kurang ya. Jadi secara apa ya, ternyata usaha itu ya bener, kita memang berusaha secara ikhtiarnya, syariatnya gitu. Tapi ternyata ada yang kurang. Apakah itu? Nah, di situ ada doa ya. Ya karena pada saat itu kita memang lebih ke sifat fisik, hanya lupa. Tapi setelah diingatkan ya saya coba berdoa, nyuwun harus gawe urip ya. Dan ternyata setelah saya pelajari, ternyata doa itu yang pertama itu kita berdoa dulu, Duh Gusti kan gitu. Paling ngono lancar rezekinya dan lain sebagainya, baru kita berusaha. Bukan kita berusaha dulu mati-matian baru kemudian berdoa. Nek kita nyerah lagi berdoa, ya udah kita awali dengan doa dulu. Dan 1 tahun belakangan memang saya lebih fokus ke apa
dunia gitulah, keagamaan. Pengen belajar memahami doanya gitu. Fisik kan saya udah 2 tahun ya. Jadi dari 3 tahun perjalanan, 2 tahun bermain fisik, hanya bekerja secara fisik. Dan tahun yang berikutnya kan 1 tahun belakangan ini saya mencoba untuk berdoanya, mempelajari doanya. Ya, alhamdulillah Ramadan kali ini hasilnya sudah terlihat ya. Hasil secara materi memang bose yang menerima gitu kan. Saya enggak untuk saya enggak bekerja, saya cuma bantu saja. Dikasih ya alhamdulillah enggak ya, tapi secara ilmu kan saya dapat ilmunya. Jadi begitu. Gaji ya saya enggak digaji. Ngewangi dulur sakno ya. Anggurane akeh ya. Saya lost doll, saya ibarat kata yes, menikmati paringi Gusti. Nek dikersake dapat ya dapat, pasti dapat. Nek enggak ya wis enggak. Jadi walau nek pikiran tetap keganggu juga, tapi ya saya mencoba untuk bertasawuf bahwa segala sesuatu atas izin. Ya bener kita berusaha, tapi yes ngono kuwi lah kok angel terjemahke. Tak lakoni ya. Yes, alhamdulillah akhirnya dapat ilmu seperti ini seperti itu ya. Di sini saya istilahkan ya marketing jalur langit. Jadi segala sesuatu itu kita kembalikan ke sang pemilik dunia seisinya ya. Dan alhamdulillah memang ketika saya mencoba masuk di ranah keagamaan ya ada sedikit pencerahan. Ternyata ya duriah kan gitu. Banyak yang melongo. Ya alhamdulillah saya tahu jalurnya. Ternyata simbah kami itu ada fam atau family, kalau di Robitoh itu ada familinya Al-Haddad, dan kami saya khususnya itu memang ya Al-Haddad gitu. Nah, ketika saya baca rotipnya itu ngeri tuh, efeknya kan ngeri. Ya itu bagian doa yang saya pakai untuk di sini tuh rotip Al-Haddad. Tapi saya bacanya ya belum kayak para alim iso istiqomah itu. Saya cuma mencoba belajar untuk beristiqomah. Ya kadang pas moodnya, wis jenenge mood. Kadang ketika mood gitu ya enak ya baca. Karena ya kita membacanya kalau ditafakuri itu akan ada rasa. Ya rasa itu. Semangat gitu. Ya alhamdulillah semoga jadi fadilahnya rotib itu kan satu orang baca itu maka 40 rumah dari 4 penjuru hanya serat, jadi 40 rumah di sampingnya itu kena ya. Jadi 40 kali 4 berarti 160 rumah terkena efeknya satu orang. Nah, kalau sak kampung bayangno kan, sak kampung isine wong 50 baca semua itu semakin luas ya. Ya alhamdulillah bagi orang-orang yang memahami seperti itu. Dan saya mencoba bertafakur atau mentafakuri memaknai bacaan-bacaan itu. Dan ya itu pun milik mbah saya kok ya belajar. Jadi akan lucu ketika fam yang lain saja membaca, terus kita dari famnya sendiri tidak baca, kan lucu. Itu saja. Yo, nek keluarga besar kami itu saya kira tidak ada yang paham juga. Ya, jadi untuk ratib ini mungkin saya satu-satunya yang istiqomah ya, atau berusaha istiqomah lah gitu, untuk membaca. Tapi ya saya pahamkan ke saudara-saudara yang lain, nek monggo nek sampean mengalami sesuatu atau butuh gondelan bisa membaca rotib ini, rotib Al-Haddad. Sebenarnya Al-Haddad ya, Al-Haddad CH. Dulu ya jalannya kan CH, sekarang kan H. Nah, kayak ibu saya itu namanya kan Muslihatun gitu kan, itu pakai CH ternyata. CH itu apa bu? H dulu, jadi jalan lama itu CH H. Nah kalau sekarang kan KH gitu, KH itu H. Seperti saya ini KH H Khalid. Nama saya Khalid sebenarnya, tapi saya nama panggung yo Gondrong Lalapan gitu, biar lebih apa yo, membumi.
Dan ini kita ini kita di saung, ini namanya saung sepat ya. Saung sepat itu yang ada di depan panggung. Ini panggungnya, panggung hiburan anak-anak. Ini namanya yang ada tulisan kebetulan ini panggung saung sepat ya. Tanaman ikan. Ya. Jadi inilah rumus marketing jalur langit ya. Nah, Anda punya usaha, punya mocorote bae wis. Nah, perlu ngundang saya tak bacake. Terus gitu ya. Ada beberapa kawan juga gitu kemarin yang ya, ngobrol aja. Saya suruh baca saja. Pokoknya keyakinan, sepenting yakin, pokoknya yakin gitu. Kalau kita yakin, pasti hasilnya juga luar biasa. Tapi ya dimaknai, ora kudu sekedar maca ya sendiri dipahami lah. Apa sih maknanya ini? Maknanya bacaan itu ya, ditakawuri ya. Ada girohnya, ada semangatnya, ada rasane. Sama seperti ketika kita nyanyi itu nek liriknya kita bener-bener kita maknai gitu, asik gitu, kroso gitu. Sama baca rotib juga harus seperti itu. Maka orang-orang yang biasa berkecimpung di dunia seni itu biasanya kalau ke dunia keagamaan dia lebih berasa gitu. Lebih berasa girohnya, semangatnya. Nek sampean yo ora duwe nilai seni yo wis repot, lempeng ae. Nah, inilah maknanya di situ. Nah, saya ya selama fadilahnya selama membaca ini kan ya alhamdulillah sehat ya, gitu. Pikiran juga lebih fresh, lebih enak, lebih enjoy ya. Nah, urusan apa di dunia dagang gitu. Saya membaca, alhamdulillah setiap saya tak titeni itu, setiap saya baca itu mesti sini rame ya. Nek warungmu sepi, warung maca rotib tak jamin wis to. Saya berani kasih jaminan bahwa insya Allah akan rame. Tapi nek luwih marem meneh ya datangkan itu yang punya, istilahnya yang punya rotib ya, artinya para duriah-duriah dari Al-Haddad gitu. Sampean baca misalnya gini sama ketika sampean baca Simtu apa pengen mendapatkan fadilahnya Simtu Duror. Ya, sampean mendatangkan yang famnya Simtu Duror Al-Habsyi tentunya kan gitu. Pengen apa harus banyak lah. Misalnya kayak Al-Atos ya. Al-Atos juga ada rotipnya, ya datangkan Al-Atos kan gitu. Nanti akan lebih deng gitu. Nuklir, kelasnya nuklir. Dan sampean baca Rotibul Haddad atau Rotib Al-Haddad yo datangkan yang Al-Haddad, wis tak jamin ngeri. Itu ya. Kalau Yasin Talil itu kan dari Sayyid Abdul Qadir Jailani ya, datangkan para duriah beliau. Jamin ngeri juga. ada di sini ada. Jadi Habib Syarif itu kan dari Al-Hasani. Itu ketemu satu dengan apa Sayyid Abdul Qadir ya. Ya seperti itu, memaknainya seperti itu. Kita tahu jalurnya, asapnya. Ya alhamdulillah, elek-elek ini ya Al-Haddad ya. Wah ini kok kelakuan ya? Yo, ya piye ya? Saya menjelaskan, saya tahunya sudah seperti ini, kondisi saya seperti ini. Kemudian baru tahu, ya wes. Masa saya harus berubah alim kayak wong-wong itu ya bukan saya. Cuma saya terdidik seperti ini ya wes jalani. Kalau ada kok melanggar syariat dan lain sebagainya, saya lebih paham gitu. Saya memang menjalani lebih paham. Tapi nek sampean nurut saya, ya hanya nirun. Nek nirune nek jenenge nirune kan harus totalitas. Jangan lihat pas eleke tok. Pas eleke diturun eleke, pas apike wegah nurun. Lah ya percumaan gitu. Ya. Ketika sampean tahu saya buat salah, terus kemudian sampean nirun, maka konsekuensinya sampean harus juga ikut nurun ketika saya alim gitu. Sampean sanggup sholat mengi ya. Saya juga tahajud juga gitu. Sampean sanggup? Enggak ya ojo nurun eleke pas eleke tok gitu. Kalau mau totalitas nurun itu harus gitu. Nah, misalnya sampean nanti nek ditakoni malaikat, lah kayak gini. Tapi sampean ndak nurun alim saya, ya wis. Saya juga akan ngomong. Lah situ nirun pas saya jelek. Nirunnya pas elek tok, pas alimnya ndak mau kan? Ya gitu. Sanggup enggak kan gitu. Saya 1 tahun bermajelis. Sampean sanggup enggak nirun 1 tahun bermajelis misalnya?
Nah, itu harus dipahami sampai situ. Jadi melihat segala sesuatu itu harus fair ya. Ojo guru alasan pas eleke alasannya melu kae yang ikut saya pas jeleknya yang gitu. Ya, saya juga nanti alasan kemolaikan lah itu nurunnya pas saya elek tok, pas saya alim saya ndak kan gitu. Ndak mau majlisan, ndak mau sholawatan, ndak mau sholat tahajud misalnya. Nah, saya pernah jalani juga kan seperti itu. Dan tidak perlu saya ceritakan panjang lebar, tapi ya seperti itu gitu. Nah, kalau nurun itu mending nurun apike pas apike. Sing elek rasa ditiru. Tapi nek pengen nyoba ya harus konsekuensi gitu loh. Hanya seperti itu. Nah, sampean sanggup mendekati habaib, mendekati anu ndak ta? Kan gitu. Nah, sampean mau menirun elek jelek saya, maka harus mau juga nirun pas baiknya gitu. Gitu. Misalnya, oh gini. Nah, sampean wis nyedai Habib piro kan gitu. Saya udah 7 Habib loh saya dekati. Mendekat, saya pengen belajar juga gitu. Nah, itu tadi jangan melihat sesuatu itu dari sisi buruknya saja. Sisi baiknya juga dilihat dong. Nah, gitu. Tapi ya jangan juga melihat sisi baiknya terus itu. Harus imbang kan itu. Logikanya harus imbang. Jadi kemarin ada orang lihat saya jeleknya gitu. Memang saya sengaja saya lihat ke jelek saya. Coba gitu. Ya ketika dia gini-gini. Nah, tapi sampean sanggup gak ketika saya harus ke habaib sana sanggup gak ikut seperti itu? Gak sanggup ya wes ojo gua alasan, jangan dipakai alasan. Memang model saya seperti saya ini tidak untuk ditirun gitu. Tidak untuk ditirun. Kalau nirun pas baiknya gitu. Nirun baiknya saja. Yang jadi Islam itu kan mudah. Ambil yang baik ya, tinggalkan yang buruk. Lah sampean ngerti elek kok ditirun, nah itu yo dagelan gitu. Tirun yang baik ya gitu. Saya bikin YouTube untuk ngobrol kan. Sampean juga nirun, jadilah YouTuber kan gitu. Sampean cuma lihat terus wes tak kanggo kan gitu. Jadi seperti itu, harus fair gitu ya. Melihat segala sesuatu harus dari dua sisi dong, dari berbagai sisi dong, dari berbagai aspek dong. Jadi lebih fair itu ya. Oke, mungkin itu saja. Kalau pengen bertakon-takon silahkan berkomentar ya. Berkomentar atau datang ke sini gitu. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Nek penasaran yo datang ke sini di Kebon Desa. Kita ngobrol, kita ngopi, nikmati hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.